di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000 Rp750.000 aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, laponnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya, untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterapkan? Mungkin namanya 6 syuhada. 6 syuhada itu, Iya, 6 syuhada dipasang di sini, 6 syuhada. Bipali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bipali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan Masya. masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Oh, Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh lihat tuh masjidnya. Tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja dari rekeningnya di bawah tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber tertua di semesta. Semoga Allah melindungi kehidupan kita ya. Penonton semua dilindungi ya oleh Allah dalam kehidupan kita di dunia yang penuh dengan intrik, penuh dengan fitnah, penuh dengan cobaan ini ya, dalam kehidupan al-hayatul faniyah. Semoga kita selamat menyeberang ke alam yang kekal abadi, yang tidak mati-mati lagi kita sebagai manusia. Kekal abadi dalam kehidupan al-hayatul baqiyah ya. Dalam lindungan Allah. Dalam Quran dikatakan Allahu waliyuna fid dunya wal akhirah. Allah pelindung kita di dunia dan Allah juga pelindung kita di akhirat. Karena Tuhan di dunia dan Tuhan di akhirat itu satu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita prihatin ya terhadap negara kita ini, penuh dengan adu domba. Kita lihat ya buzzer-buzzer itu, ialah orang-orang pemerintah itu loh. Buzzer itu mengabdi pada kekuasaan, mengeluarkan kata-kata yang penuh dengan fitnah ya terhadap setiap oposisi dengan ungkapan kadrun. Itu saya nggak paham tuh. Ada skenario besar paling di balik itu ya. Kita jadi teringat ya. Konon kata orang-orang itu kadrun itu istilah yang dulu dipakai oleh PKI untuk mendefinisikan lawan politik sebagai orang yang non PKI, yaitu berarti orang-orang Islam ya yang melawan kebijakan-kebijakan pemerintah, karena proyek besar saat itu adalah Nasakom, nasionalisme agama komunis ya. Kabinet berkaki tiga yang dibentuk oleh Soekarno dengan menyingkirkan Masyumi, partai terbesar, partai Islam terbesar era kemerdekaan, itu disingkirkan dan dibubarkan. Soal pembubaran ini udah soal ciri ya kekuasaan yang memang sangat memusat ya, atau yang disebut dengan bahasa yang keren itu pemerintahan yang otoriter ya. Soekarno itu membubarkan oposisi, Masyumi dibubarkan ya saat kepemimpinan terakhir, yaitu Prawoto Mangku Sasmito dengan sekjennya yaitu Yunan Nasution ya, dua-duanya almarhum. Ketua Masyumi terakhir wafat pada tahun 70 kalau tidak salah, Prawoto Mangku Sasmito menggantikan Muhammad Natsir yang 9 tahun memimpin Masyumi. Dibubarkan Masyumi di zaman kepemimpinan Prawoto Mangku Sasmito oleh siapa? Soekarno. Dan sebenarnya istilahnya bukan dibubarkan, tapi mereka datang dan
sebelum batas waktu yang diberikan oleh Soekarno mereka membubarkan diri. Karena bapak-bapak dari Masyumi itu yang sangat bijaksana, itu sudah berhitung kalau tidak membubarkan diri dan kemudian dicap sebagai partai terlarang oleh pemerintah, maka menjadi dasar, menjadi menjadi alasan untuk PKI untuk memain kayu dan melakukan kekerasan di berbagai daerah terhadap anggota-anggota Masyumi karena dituduh dengan alasan sebagai partai terlarang. Oleh karena itu mereka mengambil sikap 1 bulan sebelum batas waktu 17 Agustus, mereka datang dan menyatakan membubarkan diri. Ya, tahun 60 apa 61, 60 kalau nggak salah. Dan soal pembubaran ini, dan kita ingat ya, ada juga pembubaran Front Pembela Islam ya, sampai sebagai kekuatan yang penyeimbang yang bisa menghalau kemungkaran yang dilakukan oleh penguasa. Itu coba dibayang-bayangi oleh HTI dan juga oleh Front Pembela Islam. HTI lebih mempersoalkan sumber daya manusia, sumber daya alam yang dieksploitasi ya, oleh kekuatan-kekuatan kapitalisme global yang bekerja sama dengan antek-anteknya di dalam negeri. Itu satu organisasi yang saya lihat buletin-buletinnya dan kajian-kajiannya itu mempersoalkan air, mempersoalkan sumber daya tambang, mempersoalkan gas dan lain-lain yang dikuasai ya, bukan oleh orang Indonesia. Itulah kajian-kajian Hizbut Tahrir Indonesia yang memang ingin menegakkan kepemimpinan Islam pada level dunia, dan itu dibubarkan ya oleh pemerintah dengan dukungan ormas-ormas, beberapa ormas yang memang membenci, karena ini sebuah proyek pembubaran itu. Dan juga Front Pembela Islam yang sangat menggentarkan para naga-naga itu ya, karena Habib Rizik pernah mengatakan akan saya buat naga itu menjadi cacing-cacing. Itu Taipan tentu terkencing-kencing dan mungkin ya mulai menggelontorkan dana besar bagi proyek pembubaran itu melalui satu mekanisme yang sudah disiapkan, karena ada ahli hukum, banyak ahli hukum yang pandai ya, di pemerintahan, dan dia merasa bangga sebagai dalang pembubaran itu ya. Dan pembubaran itu menjadi ciri ya dalam proyek Nasakom waktu itu ya, pembubaran Partai Murbah, pembubaran Partai Sosialisnya Syahrir, Sultan Syahrir, pembubaran Masyumi, ya kan, lawan yang sangat disegani oleh komunis dan ditakuti, yaitu Masyumi, Majelis Syuro Muslimin Indonesia, dibubarkan melalui kekuasaan pemerintah yang sah, yaitu oleh Soekarno. Tentu ada kepentingan-kepentingan besar yang saya nggak bahas di sini. Kemudian masyarakat terbelah ya, pro Soekarno dan anti Soekarno. Dan kemudian Soekarno membangun Jakarta, poros Jakarta Beijing, Jakarta Peking, waktu itu namanya Peking, yang sekarang disebut Beijing ya. Membangun poros Jakarta Peking. Dan kemudian nanti diolok-olok saat Soekarno tidak membubarkan PKI itu, Soekarno disebut sebagai anjing Peking. Dan itu ada di buku pelajaran PSBB yang sekarang hilang ya, perjuangan pendidikan sejarah perjuangan bangsa, PSBB, yang di belakangnya adalah mungkin Nugroho Noto Susanto ya, sebagai ahli sejarah dari ABRI, Angkatan Darat. Nah sekarang keadaan sekarang ini mencemaskan ya. Ulama-ulama dulu juga zamannya Soekarno itu dikriminalisasi, ditangkep-tangkepin ya, Hamka ditangkap ya.
ulama-ulama juga ya ya begitulah, sama dengan sekarang, bahasa yang sekarang adalah dikriminalisasi. Dan kemudian di medsos itu penuh dengan cacian, sebagaimana dulu harian-harian yang dikembangkan oleh harian rakyat, koran-koran PKI, dan agitasi-agitasi itu dengan bahasa-bahasa seperti kadrun dan lain-lain, itu dilakukan oleh orang-orang komunis ya, Partai Komunis Indonesia dulu ya, di tengah suasana yang betul-betul mencekam menurut sejarah begitu. Seperti sekarang kita juga ya, semacam kita membangun juga poros ya, Jakarta Beijing ya, atau Jakarta Xi Jinping, dengan kita mendapatkan gelontoran hutang yang sangat besar ya, entah bisa dibayar atau entah tidak ya, proyek-proyek yang dibiayai oleh Cina ya, yang dipinjami dengan utang dari Cina, yang orang nyebut sebagai debt trap ya, jebakan hutang ya. Dalam kita masuk dalam program One Belt One Road, atau apa itu, bukan BRIN ya, ini setia ya, pokoknya jalan sutra modern itu loh, yang melibatkan, mengikat 160 negara yang mendapatkan utang yang gila-gilaan dari Cina, dan kita mengambil hutang itu sehingga kita satu-satunya presiden atau pemerintahan yang memiliki hutang yang luar biasa besarnya, hampir 8.000 triliun. Konon menurut hitungan siapa itu, Didik J. Rahbini, yang tidak dimasukkan dalam hutang resmi itu sebenarnya totalnya itu hutang kita 14.000 triliun, kata hitungan dia sebagai seorang ekonom, Profesor Dr. Didik J. Rahbini, dalam videonya yang terkenal itu kan. Jadi keadaan kita itu, pertama harusnya pemerintah kan kembali kepada janji-janji proklamasi kan. Janji proklamasi itu ada 4 kalau dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar itu kan pasal pertama itu apa? Bahwa kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Terus yang kedua, dan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah ya pada saat yang berbahagia dengan aman sentosa dan seterusnya itu. Dan yang pasal alinea keempat itu ada 4 ya, tugas pemerintah itu. Apa yang pertama itu melindungi ya, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Kemudian selain melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, yang tampaknya kita tidak dilindungi ya, banyak tenaga-tenaga asing, khususnya TKA ya, dan juga untuk mensejahterakan kesejahteraan umum. Apakah kita sudah sejahtera secara umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa? Kan itu inti dari janji proklamasi kita itu dalam pembukaan itu. Melaksanakan ketertiban dunia. Ya, bagaimana kita bisa ikut melaksanakan ketertiban dunia kalau ketertiban ekonomi, ketertiban politik di dalam negeri juga masih berantakan ya kan? Jadi kita juga heran ya kepada SBY yang dulu mertuanya membangun menjadi operator lapangan membasmi komunisme ya, berdasarkan perintah dari Panglima Koster Jenderal Soeharto ya. Yang kata Sarwo Edi itu, yang dulu pahlawan pemberantasan korupsi,
korupsi komunisme PKI itu terjadi perang saudara gara-gara pemberontakan PKI itu. Ada 3 juta orang mati karena permainan politik Nasakom Soekarno, permainan politik rakyat dijadikan korban. Dan kita heran dengan SBY tidak bersuara terhadap kondisi yang berbahaya sekarang ini. Yang rajin bersuara itu justru Amin Rais yang terakhir itu, di Amin Rais Official, tentang kadrun versus capit, cacing pita. Itu mengerikan ucapan Amin Rais itu. Dan dia tampaknya sungguh-sungguh ya, memikirkan nasib bangsa ini ya. Sebagaimana dia sungguh-sungguh berusaha untuk melakukan waktu itu, zaman reformasi, menulis di kolom resonansinya Republika itu tentang pentingnya suksesi 2 pintu, menurunkan Pak Harto. Seharusnya dengan Habibie sekalian, tapi Habibie naik menggantikan Pak Harto. Tapi setidak-tidaknya tujuan pergantian kepemimpinan nasional terjadi. Amin Rais berjasa di situ. Ya. Dan Amin Rais sekarang menganggap bahwa negeri kita itu betul-betul ya berbahaya ya. Berbahaya, masyarakat sudah terbelah. Dan Pak Jokowi, kata Amin Rais, terus-menerus mencapai tujuan politiknya, ingin menjadikan Indonesia menjadi satelit Cina, RRC bahasanya Amin Rais. Dan kemudian Indonesia semacam for sale, dijual kepada negara asing. Itu diingatkan oleh Amin Rais ya. Dan SBY diam saja sebagai wakil dari komunitas militer. Begitu juga Prabowo diam saja. Padahal Prabowo memiliki besan atau mertua, yaitu Pak Harto. Yang dulu Pak Harto dan Sarwo Edi bahu-membahu menyelamatkan rakyat Indonesia dari bahaya Partai Komunis Indonesia. Ya. Tapi bahaya yang sekarang tampak hampir mirip, ulama dicela, ada suasana Islamfobia yang begitu nyata di tingkat pemerintahan ya. Tapi SBY dan Prabowo diam saja sebagai orang yang sangat dekat dengan Sabta Marga. Kita heran ya. Mungkin dengan kepentingan bisnis itu kemudian membuat mereka keduanya kehilangan perspektif terhadap bahaya yang sedang membayang, yang begitu nyata. Bagaimana kita sekarang membangun poros Jakarta Beijing sama dengan sebelum pemberontakan G30 SPKI. Apakah betul omongan saya? Surya Paloh juga diam saja, padahal dia yang membangun FKPBE, Forum Komunikasi Putra Putri ABRI. Surya Paloh, dia sangat dekat sebenarnya dengan jiwa untuk menghalau komunisme ya, dan menghalau keterbelahan bangsa ini. Surya Paloh diam saja karena sudah terserap mungkin dalam kekuasaan atau kehilangan perspektif, saya nggak tahu. Prabowo juga diam saja, mungkin dia punya tujuan-tujuan politiknya sendiri. Padahal menurut Amin Rais, kita sebentar lagi menjadi negara, Indonesia menjadi satelit dari RRC, dan Indonesia sudah dijual murah oleh kelompok-kelompok itu, kelompok yang mengabdi pada kepentingan asing. Ya, moga-moga kita hanya berharap pada pertolongan Allah ya. Pertolongan Allah. Allah waliyuna fid dunya wal akhirah. Allah pelindung kita dan akhirat. Tidak ada yang bisa diperbuat oleh oposisi karena mereka akan dengan mudah dijebloskan ke penjara, dan sudah dijebloskan ke penjara ketika mereka menyuarakan, melontarkan serpihan pikiran mereka yang tajam, membentur tiang-tiang istana. Mereka bayar dengan
dijebloskan ke balik jeruji besi yang kemudian berdenting dan digembok dari luar. Ya, paling umat Islam yang masih tersisa dari umat Islam adalah ruh yang masih tersisa, ruh keimanan dan ruh jihad yang satu saat bisa berkobar dan menghalau seluruh kebatilan, kemunafikan, ya, dan kebohongan yang merayapi negeri kita sampai ke pembuluh-pembuluh desa yang sangat halus. Hanya dengan jihad itulah umat Islam Indonesia bisa mempertahankan dan merawat tanah tumpah darah ini dan melindungi segenap bangsa Indonesia dan melindungi seluruh tumpah darah Indonesia. Tampaknya sejarah akan berulang. Wallahu a'lam. Hanya Allah yang tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.